Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Hush. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit membahas ya tentang masalah gaya terbang pada burung merpati balap sprint ya. Jadi ada beberapa pada burung merpati balap sprint kan saat terbang itu ada beberapa gaya. Nah, ada gaya-gaya yang cocok untuk jarak pendek, ada yang cocok untuk jarak panjang, ada yang cocok untuk keduanya atau kombinasi, ada yang nggak cocok untuk semuanya, ada yang perlu di-cut atau misalkan gaya terbangnya jelek nggak usah diterusin, ada ya. Nah, seperti apa aja gaya-gayanya? Ya, coba kita simaknya satu persatu. Nah, teman-teman, sebenarnya ini udah pernah ditulis Om Mahardika BF ya dulu. Saya pernah baca ya, saya lupa dari mana, Forum Motion atau di mana saya lupa ya. Tapi ini saya mau tambahin dikit aja. Yang pertama, gaya terbang merpati balap itu kita bagi ya beberapa ke beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan kepakannya ya, berdasarkan kepakannya. Itu merpati balap ada yang ngepaknya full, cep ya, cep. Jadi sayap itu ngepaknya itu benar-benar dari atas sampai ke bawah gitu ya, full ya. Itu biasanya burung-burung yang sangat diminati ya, karena kenapa? Tenaganya lebih besar gitu. Ada juga burung yang ngepaknya 3/4 atau tanggung lah ya, pakannya tanggung ya, nggak full, nggak kiwir-kiwir tapi tanggung. Ada juga yang terbangnya kiwir-kiwir ya atau setengah gitu ya, jadi kayak walet gitu ya, nggak ngebulat gitu sayapnya. Nah, ini biasanya kurang diminati oleh teman-teman pemain balap ya. Yang 3/4 juga kurang diminati, cuman masih ada yang pakai gitu ya. Rata-rata senangnya yang ngepaknya itu full ya, karena tenaganya memang lebih besar. Lalu yang kedua berdasarkan langkahnya ya. Langkah itu ya kayak orang aja ngelangkah gitu ya, jadi dia satu kepak itu berapa langkah gitu. Nah, kalau merpati balap ada yang langkahnya panjang atau satu-satu ya, lobnya panjang gitu ya, jadi sekali kepak itu seperti pelan, tapi sekali kepak itu dia jauh ya, panjang, set 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 gitu. Nah, itu langkah panjang ya. Ada juga yang langkahnya pendek ya, atau sprint, jadi burungnya kepakannya cenderung cepat, pendek-pendek. Nah, jadi seperti sedang berlari sprint ngotot ya. Yang ketiga ada yang kepakannya tanggung ya, 3/4 atau misalkan panjang enggak, pendek enggak ya, kombinasi gitu ya. Yang bagus yang mana? Yang bagus ya sebenarnya semuanya bagus ya, cuma disesuaikan aja sama jaraknya. Biasanya kalau yang langkahnya pendek itu cocoknya untuk jarak-jarak sprint sekitar jarak 500-700 ya. Karena kenapa? Karena jarak-jarak pendek itu butuh akselerasi yang pendek juga, yang cepat ya. Jadi akselerasinya cepat ya, jadi nggak membutuhkan jarak yang panjang atau waktu yang panjang untuk sampai ke top speednya dia. Kalau misalkan kalau langkahnya itu panjang, biasanya dia butuh akselerasi yang lama ya, jadi butuh waktu untuk mencapai top speednya dia gitu. Jadi kalau misalkan kita terbangin nih, kita balapin ya di jarak 500 lah, burung sprint dan burung yang panjang itu rata-rata yang menang burung sprint, karena dia udah tenaganya udah top speednya udah nyampe gitu ya di jarak 500. Tapi kalau kita undurin jarak 1000 misalkan, nah biasanya yang menang-menang itu rata-rata burung yang langkahnya agak panjang ya, atau langkah-langkah tanggung juga. Karena kenapa? Burung sprint itu biasanya ngotot di awal, nanti di tengah-tengah habis tenaganya, jadi langsung dilahap lah sama burung yang langkah panjang ya, karena dia di tengah-tengah itu udah dapat top speednya dia, ces baru ya kesusul lah jauh gitu, biasanya kayak gitu. Jadi disesuaikan aja sama jaraknya. Tapi kalau burung yang nanggung biasanya bisa dipakai untuk kedua-duanya, tergantung karakter burungnya juga. Lalu berdasarkan jalurnya ya, jalurnya ada jalur atas ya, jadi pas diterbangin sama joki itu dia burung lambung ya, kayak gunung gitu ya, gitu ya, kayak gunung gitu, kurva ulah seperti itu. Ada yang jalurnya nanggung, jadi nggak terlalu tinggi nggak terlalu bawah ya, tanggung lah, gitu. Ada yang jalur bawah, langsung dari awal terbang langsung ke bawah, langsung lari
depan langsung nyampe ke apa joki ya. Ada juga yang jalurnya kombinasi yang L. Nah L itu biasanya pertamanya itu naik ke atas ya, ntar nanti setengah lapang biasanya dia turun ya, L sebutnya L ya, seperti huruf L lah gitu ya, turun tas. Nah ke bawah baru jalur tanggung sampai ke jalur bawah pas sampai ke joki gitu. Itu biasanya yang banyak diminati untuk burung-burung jarak jauh itu rata-rata ya, biasanya jarak apa burung-burung yang gayanya nge-L ya, nge-L. Kalau untuk jarak sprint itu bebas ya, mungkin ada juga yang nge-L, tapi seringnya itu yang jaraknya langsung lari ya, terutama jarak sprint yang pendek sekitar 500, 600, 700. Karena kan kalau ke atas dulu, kalau jarak sprint itu ya makan waktu ya, tapi kalau jarak jauh kita ke atas dulu itu bisa membantu tenaga ya, bisa mempercepat top speed dan nyampe tenaganya biar lebih hemat, karena dibantu oleh gaya gravitasi ya, turun ke bawah gitu. Jadi dia nggak terlalu capek lah ya, kalau misalkan jarak jauh gayanya ke lambung ke atas itu nggak terlalu capek. Lalu berdasarkan style terbang, nah style terbang ini macam-macam ya teman-teman. Ini yang saya tahu aja ya. Ada yang style terbangnya itu apa seperti ini ya, jadi biasa, tetap kepakan sayapnya biasa gitu ya, jadi badannya itu ya stabil. Nah itu masih normal ya. Ada yang stylenya seperti ini, tas seperti badannya itu, bahunya itu seperti goyang ya, cuman badan tetap di tengah ya, masih tetap stabil. Ini biasanya burung-burung yang jadi ya, atau rata-rata burung-burung bagus biasa rata-rata gayanya seperti itu. Jadi kayak nyedot ya, tep gitu ya. Jadi kayak ngambil tenaganya itu kayak bahunya itu kayak dipinggirin gitu ya, cuman badan tetap di tengah gitu ya. Ada juga yang gayanya zigzag ya, jadi tes terbangnya gitu. Nah kalau yang kayak gini, ini sih pendapat pribadi saya ya, mending langsung di-cut aja ya teman-teman. Jadi daripada misalkan udah ketahuan gaya terbangnya kayak gitu zigzag ya, udah mending di-cut aja. Karena kenapa? Makan waktu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan latih burung-burung kayak gini ya, kemungkinan besar nggak jadinya apa juaranya itu kecil ya, karena rata-rata di lapang yang pakai kayak gitu tuh langsung dipotong biasanya. Maksudnya dipotong itu nggak dilatih ya, bisa buat babuan atau buat indukan atau lain sebagainya lah ya. Yang pertama mungkin buang waktu, yang kedua juga buang tenaga ya. Jadi kita mending fokus ke burung-burung yang memang udah potensi terbangnya bagus, gayanya bagus, itu bisa berpotensi apa jualannya lebih besar. Nah gaya terbang ini mungkin berpengaruh dari ukuran tubuh ya, ukuran tubuh dan karakter sayap ya. Mungkin nanti saya akan bahas ya beberapa beberapa katuragan atau beberapa ya, ciri-ciri sayap yang terbangnya lob satu-satu atau terbangnya sprint dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti akan saya buatkan videonya insyaallah. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.